Shalom, selamat pagi, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu menyertai, melindungi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan. Kami boleh ada saat ini itu semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 10 ayat 35-36. Tertulis demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara dikasih Tuhan, selama masa pandemi, khususnya dalam kurun tahun 2021, kasus bunuh diri di Bali meningkat 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena ada banyak orang yang mengalami depresi, disebabkan oleh terimbas krisis ekonomi selama lockdown. Seorang penduduk lokal bercerita bahwa kalau saja ia tidak berpikir panjang, maka ia sudah mengambil seutas tali dan mengakhiri hidupnya. Tapi ia menyadari bahwa itu adalah tindakan yang bodoh, sehingga ia memilih untuk sabar dalam menghadapi keadaan yang sulit selama pembatasan kegiatan masyarakat pada waktu pandemi. Situasi pandemi yang sempat sangat menyulitkan menjadi sebuah gambaran atau contoh keadaan di mana kita memerlukan kesabaran dan ketekunan iman. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya yang keadaannya melebihi masa pandemi. Sebagai orang beriman kita mengalami kesukaran, masalah dan penderitaan. Mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti bahwa kita bebas dari masalah, bebas dari penderitaan atau kesukaran. Tapi mengikuti Tuhan Yesus, kita harus siap dengan tantangan dan persoalan, siap dengan penderitaan yang ada. Persoalan bisa datang menerpa dan membuat kita menjadi stres dan terbebani dengan masalah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saat-saat seperti itulah kita memerlukan ketekunan, tekun dalam menghadapi persoalan, tekun dalam menantikan pertolongan Tuhan, dan tekun dalam menjaga iman kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 35-36 ini berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak jarang saudara kita menghadapi situasi yang sangat sulit, situasi penderitaan yang berat atau masalah yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Dan keadaan itu secara manusiawi dapat membuat kita mengalami kekecewaan dan keputusasaan. Kita menjadi bingung dan bertanya-tanya mengapa dan kapan semua persoalan itu akan selesai. Dan dalam keadaan yang demikian, kita dapat mulai tergoda untuk meninggalkan iman kepada Tuhan. Tapi pesan firman Tuhan saat ini buat kita semua adalah agar kita tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya kita hendaknya sabar dan bertekun dalam iman saat menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup kita. Bertekun yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tetap setia kepada Tuhan. Mengapa kita perlu bertekun, saudara? Agar supaya kita menerima janji Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, dengan jelas dinyatakan bahwa orang-orang yang tidak tekun dalam imannya, yaitu mereka yang meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun, melepaskan imannya karena
penderitaan, entah karena krisis ekonomi, persoalan dalam hidup, godaan dosa dan sebagainya, mereka tidak akan mendapatkan janji keselamatan dan kehidupan kekal. Itu sebabnya saudara, penting sekali bagi kita untuk tetap tekun, bertekun, setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sabarlah dalam menjalani kehidupan ini. Banyaklah bersyukur kepada Tuhan dan bersukacitalah. Jangan putus asa ketika kita menghadapi situasi yang menguji atau mencobai iman kita. Jadilah kuat dan setia kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah dan kecewa, tapi tetap setia selalu kepadanya. Firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10 berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami untuk kami tetap setia, bertekun dalam iman kami kepada Tuhan. Masalah apapun boleh saja terjadi dalam hidup kami, tapi Tuhan menghendaki agar kami tidak kecewa dan putus asa, namun tetap setia, beriman, percaya kepadamu Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, kuatkan kami selalu, karena dengan kekuatan kami tidak mampu, tapi dengan kekuatan-Mu ya Tuhan kami mampu menghadapi semuanya. Kasih karunia-Mu yang menguatkan kami, kasih karunia-Mu Tuhan yang menolong kami untuk jadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, dan tuntunlah kami untuk selalu ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam segala tugas aktivitas pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang menolong, memberikan kami hikmat dan tuntunan untuk kami mengerjakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan pertolongan, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, dan memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, dan kami semua kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.